Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasarata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi wa tiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi ma yahrumu 'ala al-muhdits. Man intaqada wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Wa yahrumu 'ala al-junubi sittatu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani. Wa yahrumu bil haidhi 'asharatu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani wa shaumu wa talaqu wal mururu fil masjidi in khafat alwithahu wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati. Faslun, ini adalah sebuah fasal fima yahrumu 'alal muhdits, yang membahas mengenai hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan bagi seseorang yang dalam keadaan berhadas. Jadi insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Namun sebelum itu kita harus membedakan terlebih dahulu, ya. Ada yang disebut hadas, ya, dan itu nanti akan terbagi tiga. Ya, ini nanti menurut satu cara pembagian, ya. Ada yang disebut dengan hadis atau hadas, ya, hadas asghar, hadas kecil. Ada namanya hadas akbar, hadas besar. Oke, dan ada hadas mutawassit, ya, hadas tengah-tengah. Oke. Mungkin secara umum kita biasanya membagi hadas itu kepada dua, ya. Ada yang hadas asghar dan ada yang namanya hadas akbar saja, gitu ya. Tapi di sini juga ada yang membagi hadas itu kepada tiga, hadas asghar, hadas mutawassit, dan hadas akbar. Nah, biasanya yang membedakan hadas kepada dua saja, hadas asghar dan hadas akbar, itu merujuk kepada apa yang wajib dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan berhadas. Sehingga kemudian kalau dia wajibnya wudhu, maka namanya hadas asghar. Kalau dia wajibnya mandi, maka dia hadas akbar. Karena itu kebanyakan orang memahami hadas itu dua. Kalau dia kena hadas ini wajibnya wudhu, kalau kena hadas itu wajibnya mandi, seperti itu. Tapi ada juga yang membagi kepada tiga pembagian semacam ini. Hadas asghar, hadas mutawassit, dan hadas akbar. Kemana rujukannya? Rujukannya kembali kepada apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika dia sedang hadas itu. Karena dibedakan. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau hadas asghar itu mau dia dua pembagian atau tiga pembagian itu sama saja. Ya, dalam arti maknanya sama. Nah, tapi hadas akbar dan hadas mutawassit, dengan hadas akbar yang satu itu nanti belahannya, ibaratnya seperti itu. Maksudnya bagaimana? Kalau dalam pembagian tiga ini, yang dimaksud dengan hadas mutawassit itu adalah yang karena sebab junub, gitu ya. Jadi misalkan khurujul mani atau ilajul haid. Nah, setelah akbar ini masuknya kepada masalah haid dan nifas, gitu. Nah, tapi kalau dalam hal yang dibagi dua saja, asghar dan akbar, maka akbar itu mencakup junub dan haid serta nifas, gitu. Ya, jadi perbedaannya semacam itu. Karena nanti akan ada perbedaan atau hukum tambahan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid dan nifas, ya, yang mana itu mungkin masih boleh dilakukan oleh orang yang berhadas mutawassit, ya, orang yang junub seperti itu. Nanti ada beberapa catatan-catatannya seperti itu. Jadi kalau membagi hadas asghar itu kepada apa yang wajib bagi seseorang itu ketika mengalami hadas. Nah, tapi kalau membagi hadas kepada tiga, asghar, mutawassit, dan akbar, maka itu merujuk kepada apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang itu ketika dia berhadas. Ada hukum untuk hadas asghar, ada hukum untuk hadas mutawassit atau orang yang dalam keadaan junub, ada orang yang hukumnya untuk hadas akbar, untuk yang wanita haid dan wanita nifas, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam pembagian yang tiga ini, ya. Artinya kita menggunakan pembagian yang tiga ini karena pembahasan kita pada hari ini insya Allah adalah membahas mengenai apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang berhadas kecil, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang berhadas mutawassit, hadas tengah, atau tidak boleh dilakukan oleh seorang yang berhadas akbar, seperti itu.
Nah, pada dasarnya ini rumusnya sederhana. Ya. Apa maksudnya sederhana? Ya, jadi pada dasarnya ketika sudah tidak boleh dilakukan pada hadas asghar, maka dia otomatis ketika hadas mutawasid juga tidak boleh dilakukan, gitu pun apalagi hadas akbar. Ya kita contohkan sholat. Ya, sholat itu sudah tidak boleh dilakukan ketika seseorang berhadas asghar. Maka ketika berhadas mutawasid ya secara otomatis pasti tidak boleh sholat juga. Begitupun hadas akbar. Oleh karena itu nanti pada hakikatnya yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang berhadas asghar, hadas kecil itu ada empat. Oke. Nah, yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang berhadas mutawasid itu ada enam dengan rincian empat sebagaimana di hadas asghar plus tambah dua yang baru seperti itu. Oke. Jadi yang memang murni untuk orang yang berhadas mutawasid itu cuma dua sebenarnya. Nah, empat itu dia sudah tidak boleh dari sejak hadas asghar seperti itu. Jadi enam totalnya seperti itu. Nah, beda dengan asghar yang memang empat. Nah, hadas akbar nanti ada 10 yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, 10 itu 6-nya sudah tersebutkan di sebelumnya berarti 4 plus 2 ya sisanya adalah 4 gitu ya. Jadi 4 yang murni memang milik si hadas akbar saja. Nah, 2 ini terambil dari hadas mutawasid yang sudah mutawasid saja dia sudah tidak boleh lakukan apalagi hadas akbar. Ya, yang 4-nya dari hadas asghar seperti itu. Jadi pembagiannya itu seperti itu. Jadi kalau kita sudah menghafal 4 yang asghar, maka mutawasid kita tinggal hafal 2 lagi. Kalau kita sudah hafal yang asghar dan mutawasid untuk akbar kita tinggal hafal 4 lagi seperti itu. Ya, jadi nanti akan kita temukan banyak kesamaan-kesamaan di sini gitu ya. Itu untuk memudahkan kita bagaimana cara menghafal. Kita masuk ke pembahasan mengenai orang yang berhadas asghar, hadas kecil. Maninta qada wudu'u. Ya, siapa yang batal wudunya? Artinya orang yang berhadas kecil gitu ya. Haruma alaihi arba'atu asya, maka diharamkan atasnya untuk 4 perkara. Ada 4 hal yang tidak boleh dia lakukan ketika dia melakukan atau dalam keadaan berhadas kecil. Apa itu? Yang pertama as-shalah. Dia mendirikan sholatnya. Sholat di sini maksudnya sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang tidak mencakup hanya wajib saja, sholat sunnah pun dia tidak boleh lakukan. Termasuk juga sholat jenazah. Ya, sholat jenazah pun juga tidak boleh dilakukan seperti itu. Ya, jadi segala macam bentuk sholat ya itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang tidak berwudu atau dalam keadaan berhadas kecil seperti itu. Ya, begitupun nanti termasuk ke dalam kriterianya sholat ini adalah sesuatu yang memiliki hukum sama seperti hukum sholat, seperti misalkan khutbah Jumat, lalu kemudian sujud syukur, sujud tilawah dan lain sebagainya seperti itu. Ya, yang kedua adalah tawaf, ya, melakukan tawaf. Karena pada dasarnya tawaf pun ini seperti halnya sholat, gitu kan dalam riwayat ya, tawaf itu sebagaimana sholat. Maka ketika sholat tidak boleh bagi orang yang berhadas kecil atau tidak punya wudhu, maka tawaf pun juga tidak boleh. Begitupun tawaf yang tidak diperbolehkan entah itu tawaf wajib ya ataupun tawaf yang sunnah seperti itu. Jadi mau tawaf kudum, mau tawaf ifadah, mau tawaf apapun segala macam jenis tawaf itu tidak diperbolehkan ketika seseorang dalam keadaan berhadas kecil atau tidak memiliki wudhu seperti itu ya karena tawaf di manzilati sholat ya kedudukan tawaf itu sebagaimana kedudukan sholat. Jadi bahkan orang menyebutkan ya kalau dalam riwayat ya tawaf itu sebagaimana halnya sholat. Jadi persis seperti sholat. Hanya saja ketika tawaf boleh untuk berbicara ya, bolehnya nut ada pembicaraan yang diperbolehkan di sana. Yang ketiga masul mushaf, menyentuh mushaf gitu ya, menyentuh mushaf. Jadi asal bersentuhan dengan mushaf, nah itu tidak diperbolehkan. Makanya kalau orang yang tidak dalam keadaan berwudu dia tidak boleh megang mushaf gitu ya, atau tidak boleh apalagi membawa nanti yang nomor 4 gitu ya. Ini kan ada masul mushaf saja tidak boleh apalagi hamluhu yang nomor 4. Jadi kalau hamluhu memang dibawa, kalau masuh itu asal sentuh itu nggak boleh. Jadi asal sentuh saja tidak boleh apalagi hamluhu ya membawanya seperti itu. Karena itu bagi orang yang mau megang Quran maka pastikan dirinya sudah dalam keadaan berwudu atau tidak berhadas kecil seperti itu. Nah, apa itu mushaf? Mushaf itu kan mungkin secara pemahaman kita ya sejenis yang kita pahami ya, tapi mencakup di sini makna mushaf adalah segala bentuk ya, segala bentuk benda yang di atasnya terdapat tulisan-tulisan Al-Qur'an seperti itu, termasuk lauh ya. Lauh itu mungkin bahasa Indonesia semacam papan tulis kecil mungkin seperti itu ya. Atau beberapa kertas-kertas lainnya yang tertulis ayat di sana itu termasuk hukum mushaf juga semuanya seperti itu ya. Wa hamluhu secara ketika yang keempat adalah membawanya. Ketika masuk saya tidak boleh, menyentuh tidak boleh, apalagi hamlu, apalagi membawanya ya, kecuali apabila membawa mushaf tersebut bersamaan dengan barang yang lainnya ya. Jadi kalau membawa mushaf dengan barang yang lainnya, asalkan dia tidak berniat untuk membawa mushaf saja, artinya dia membawa Al-Quran dengan buku-buku yang lain, misalkan seperti itu. Niatnya ya bawa semuanya, atau niatnya membawa yang bukan Al-Qurannya, seperti itu. Atau
ketika dilakukan hal itu maka dia boleh untuk membawa mushaf seperti itu ya. Tapi berbeda cerita kalau seandainya dia memang niatnya meskipun membawa dengan yang lain, mata yang lain, tapi dia niatnya memang membawa Al-Qur'an, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi ini kembali lagi kepada niatnya pada dasarnya seperti itu. Jadi membawa mushaf itu pada dasarnya tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan kecuali bersama dengan yang lain, asalkan niatnya pun bukan untuk membawa mushaf saja. Gitu. Artinya niatnya membawa semuanya, mushaf dan lainnya, atau mungkin yang selainnya saja seperti itu. Ya, itu 4 hal yang dilarang atau diharamkan bagi seseorang yang berhadas kecil seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk kepada wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas mutawassit. Yang mana tadi kita definisikan hadas mutawassit itu adalah orang yang dalam keadaan junub. Junub itu tadi bisa jadi dengan ilajul hasyafah atau furujul mani. Ya, kita sudah sempat bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa itu? Kita juga sempat bahas tadi, 4 diantaranya itu sudah dibahas sebelumnya. Ya, apa 4 itu? As-shalah. Jadi kalau dia berhadas kecil saja tidak boleh sholat, apalagi ketika berhadas besar. Yang kedua tawaf, begitu pun seperti itu tawaf. Jadi kita tidak perlu panjang lebar lagi bahas berulang kali, karena tadi sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, ya. Yang ketiga adalah masul mushaf, menyentuh mushaf, jadi tidak dibolehkan juga. Sedangkan dalam keadaan berwudu, tidak berwudu saya tidak boleh, apalagi dalam keadaan junub, ya, berhadas mutawasid, ya, hadas yang lebih besar katanya. Yang kelima hamluhu, ya. Nah, ini semuanya hukumnya berlaku sebagaimana perincian yang tadi kita bahas di atas seperti itu. Nah, mungkin kalau kita mengkaji mengenai haml ini, membawa ini, mungkin ada beberapa pengecualian, ya. Jadi kadang ada beberapa pengecualian di mana seseorang yang dalam keadaan tidak berwudu dia masih diperbolehkan untuk membawa mushaf, ya. Kapan itu? Misalkan kalau seandainya dikhawatirkan mushaf akan dalam keadaan terhina atau rusak. Misalkan kita ketemu mushaf di tengah jalan, nah kita tidak dalam keadaan berwudu, nggak mungkin kita wudu dulu, nanti bisa jadi mushafnya udah rusak duluan, makanya kita bisa singkirkan itu ke tempat yang aman seperti itu. Ya, atau mungkin ketika disentuh oleh atau dibawa oleh anak kecil yang belum balik, ya maka itu masih diperbolehkan seperti itu. Nah, jadi 4 hal ini yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas kecil dan juga berhadas besar, begitu pun nanti berhadas mutawasid, begitu pun hadas besar nanti. Tambahannya apa bagi orang yang junub ini tidak boleh? Yang kelima adalah al-lubsu fil masjid. Al-lubsu itu berdiam diri lama di masjid. Artinya menyengaja untuk berdiam diri di masjid seperti itu. Jadi kalau misalkan seseorang sedang di masjid ketiduran lalu kemudian dia junub, maka dia harus segera keluar dari masjid seperti itu. Nah, kalau tahu dia junub di luar masjid, maka dia jangan masuk ke masjid dengan niat lubs, ya, dengan niat menetap di masjid. Jangan menetap di masjid. Termasuk juga dalam hal ini lubs, ya, makna lubs ini adalah ketika seorang mungkin nggak menetap di masjid tapi mondar-mandir di masjid, itu termasuk hukum lubs. Artinya dia tidak boleh melakukan hal yang demikian itu. Nah, ketika yang tidak boleh itu lubs, berarti masih ada keringanan untuk murur, hanya lewat itu masih diperbolehkan. Asalkan jangan mondar-mandir. Jadi kalau misalkan orang dalam masjid, ya untuk keluar bolehlah. Atau mungkin dia harus melewati masjid itu untuk sampai ke tujuan yang dia inginkan, hanya sekedar lewat, maka itu masih diperbolehkan. Tapi kalau menyengaja lubs, diam di masjid, menyendiri di masjid, itu seperti itu, maka itu tidak lagi diperbolehkan. Karena itu sudah masuk dalam kriteria lubs. Begitupun kalau mondar-mandir atau bolak. Yang keenam, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Artinya apa di sini? Ketika qiraatul Quran itu baru diharamkan ketika seorang dalam keadaan hadas mutawasid, berarti kalau seorang yang tidak berwudu, bolehkah dia baca Quran? Boleh, tapi jangan sentuh mushaf, gitu ya. Jadi kalau mau baca Quran silahkan, ya, mau dia dalam keadaan tidak berwudu ya boleh, asalkan dia belum junub. Tapi kalau dia sudah junub, baru dilarang untuk melafalkan Al-Quran. Biniatil qiraah, dengan niat qiraah membaca Al-Quran. Jadi kalau niatnya bukan niatil qiraah masih diperbolehkan. Contohnya seperti niat zikir. Ya, misalkan ada seseorang yang dalam keadaan junub misalkan. Tapi dia mau mandi, nanggung sudah terlalu malam, dingin, besok saja. Tapi dia di malam hari itu punya kebiasaan beberapa zikir setelah sebelum tidur, yang mana itu terambil dari ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika itu kan lafaz yang dia ucapkan itu adalah lafaz zikir pada hakikatnya, ya, meskipun itu ayat Al-Quran, tapi niatnya zikir bukan niat qiraah, maka itu diperbolehkan. Beda halnya kalau dia memang niatnya adalah niat untuk untuk membaca Al-Quran, ya, niatil qiraah, maka itu tidak diperbolehkan sejak awal seperti itu, ya. Jadi kalau kita rinci lagi, ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus saja, setidaknya ada 7 syarat, ya, 7 syarat seseorang itu dianggap sebagai qiraatul Quran, ya, yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub.
Ya, jadi artinya ketika terpenuhi 7 hal ini maka haram bagi seseorang itu untuk membaca Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, qiraahnya itu menggunakan lafaz ya, bil lafaz. Artinya kalau dia baca dalam hati, bolehkah orang junub baca Quran dalam hati? Boleh, selagi tidak terlafaz ya, seperti itu. Yang kedua adalah si pembaca mendengar bacaannya. Jadi dia membaca bacaan sampai dia mendengarnya. Artinya kalau dia baca dan dia nggak dengar apa yang dia baca itu masih diperbolehkan. Ya karena syaratnya selain dia lafazkan dan lafaznya itu terdengar oleh dirinya sendiri. Nah itu disebut dengan membaca. Yang ketiga, dia dalam keadaan muslim. Artinya kalau non muslim itu tidak berlaku hukum semacam itu. Yang keempat, dia sudah mukallaf. Artinya dia sudah baligh seperti itu ya, sudah akil dan baligh. Nah, kalau seandainya dia masih anak kecil gitu ya, belum baligh, maka dia masih diperbolehkan meskipun dalam keadaan junub. Yang kelima, yang dia baca itu adalah Al-Quran seperti itu. Ya, artinya kalau dia baca selain Al-Quran, misalkan Injil atau Taurat ya, atau mungkin ya kalau kita mengetahui ya ada Al-Quran yang sudah mansukhut tilawah ya, ayat-ayat yang seperti asyaifu wa syaikhatu dulunya Al-Quran tapi tidak lagi mansukhut tilawah namanya, sudah lafaznya sudah dimansukh juga bukan hanya maknanya ya. Ini juga tidak dilarang seperti itu ya. Yang keenam adalah niatnya adalah qiraah gitu ya. Tadi kalau kita sebutkan ada niatnya itu lil zikr, ada lil qiraah. Kalau niatnya lil zikr maka tidak boleh, tapi kalau lil qiraah maka baru itu tidak boleh. Jadi kalau kita punya kebiasaan zikir sementara kita junub dan zikir kita mengandung ayat-ayat Al-Qur'an itu masih diperbolehkan karena niat kita adalah zikir bukan qiraah seperti itu. Nah, yang ketujuh, antakunal qiraatu naflan ya. Qiraat yang kita baca itu adalah qiraat yang sunnah. Ya, maksudnya apa seperti di sini? Artinya begini, kalau seandainya ada seseorang yang dalam keadaan faqidut tahurain namanya, dia tidak memiliki sesuatu yang dapat mensucikannya. Air bersih tidak ada, air suci tidak ada, tanah yang suci pun tidak ada, seperti itu. Sementara dia harus sholat gitu kan. Makanya tadi pengecualian juga bagi orang yang faqidut tahurain, dia boleh untuk sholat tanpa wudhu, dia boleh untuk sholat tanpa mandi, gitu ya. Tapi faqidut tahurain tidak punya air yang suci, tidak punya tanah yang suci untuk melakukan apa namanya toharah seperti itu. Nah itu nanti dia lihormatil waqt, sholatnya lihormati al waqt. Nah ketika itu dia juga dalam keadaan junub misalkan, dia boleh sholat, apakah dia harus baca Quran? Dia harus baca Quran, bahkan wajib seperti itu. Ya meskipun dia dalam keadaan junub karena dia kondisinya faqidut tahurain tadi. Karena kalau nggak baca Al-Quran gimana sholatnya? Nggak sah sholatnya seperti itu kan. Nah itu beberapa hal yang perlu kita catat. Jadi ketika terpenuhi 7 syarat itu, maka baru kemudian qiraatul Quran itu diharamkan bagi seseorang yang dalam keadaan junub atau berhadas mutawasid seperti itu. Yaitu 6 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan junub. 4 diantaranya sudah dilarang sejak berhadas kecil, sejak wajib wudhu ya. 2 diantaranya merupakan tambahan baru dilarang ketika sudah dalam keadaan junub ya atau berhadas sedang. Yang terakhir, yang ketiga, wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, hadas akbar. Ya, hadas akbar tadi kita sebutkan jadi ini hukumnya untuk yang haid begitupun dengan nifas meskipun yang hanya disebutkan adalah haid ya. Wa yahrumu bil haid yang diharamkan bagi seseorang wanita yang dalam keadaan haid ya begitupun berlaku bagi seseorang yang dalam keadaan nifas. Apa itu? Ada 10. Nah, 10 ini bagaimana perinciannya? 4 diantaranya sudah dilarang sejak berhadas kecil, 2 diantaranya sudah dilarang sejak berhadas sedang, mutawasid. Jadi 6 sudah dibahas sebelumnya, tinggal hanya 4 yang terakhir nanti akan kita bahas. Apa itu yang sejak dilarang sudah sejak hadas kecil apa? As-sholat, sholat. Yang kedua at-tawaf dengan perincian tadi kita jelaskan. Yang ketiga masul mushaf, menyentuh mushaf. Yang keempat hamlul mushaf, ya membawa mushaf. Yang kelima, ini sudah mulai dari yang junub ya, al-lubsu fil masjid ya berdiam diri lama menyengaja di masjid. Lalu qiraatul Quran, tidak boleh membaca Al-Quran ya dengan rincian juga telah kita sebutkan tadi. Baru ini tambahan. Ini baru dilarang atau diharamkan ketika dia dalam keadaan haid atau berhadas akbar. Apa itu? Jadi yang ketujuh di sini ya, yang ketujuh adalah as-shaum, puasa. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita haid, dia sengaja berpuasa, maka dia berdosa karena dia bermain-main dengan syariat seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan orang junub masih boleh puasa, masih boleh karena orang junub cuma tidak boleh 6. Nah, tapi kalau orang yang haid itu dia tidak boleh puasa seperti itu. Nah, tapi bagaimana kondisinya misalkan seseorang itu putus darah haid atau suci dia sejak jam 3 pagi, subuh jam 4, dia belum sempat mandi. Kalau dia mandi nggak sempat sahur, nah dia kejar sahur, apakah dia boleh puasa? Boleh, meskipun saat itu dia belum dalam keadaan mandi. Tapi nanti setelah selesai sahur dia harus segera mandi karena dia harus sholat subuh kan seperti itu ya. Begitupun dengan orang yang junub
boleh-boleh saja dia dalam berpuasa seperti itu, karena junub tidak membatalkan puasa seperti itu. Ya. Lalu berikutnya at-thalaq. Nah, tidak boleh bagi seseorang yang haid ataupun nifas itu tolak, dalam arti ditalak, artinya diceraikan oleh suaminya. Nah, jadi seorang yang dalam keadaan haid tidak boleh diceraikan oleh suaminya. Ini mungkin catatan bagi wanita, dia nanti tidak boleh cepat ditolak dalam keadaan haid. Nah, bagi laki-laki ini merupakan catatan jangan mentolak istri ketika dalam keadaan haid, misalkan seperti itu. Ya, artinya kalau seandainya kita lakukan hal demikian ketika dalam keadaan haid, maka itu diharamkan, ya, tidak diperbolehkan. Namanya tolak bid'i seperti itu. Ya. Berikutnya wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu, yang tidak boleh juga dilakukan oleh seorang wanita yang dalam keadaan haid atau nifas adalah lewat di masjid. Ya, tadi kalau seandainya orang yang junub hadas mutawasid itu lewat masih boleh. Yang tidak boleh lu ya menetap di masjid atau mondar-mandir di masjid. Nah, kalau seorang yang haid itu jangankan menetap, lewat saja sudah tidak boleh. Jadi lewat itu nggak boleh. Ya, murur saja tidak boleh, murur atau ubur bahasa Arab, ya. Tidak boleh melewat. Kapan itu? In khafat talwithahu, kalau seandainya dikhawatirkan akan mengotori masjid. Artinya apa? Ada kait ini, ketika tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid, maka murur masih boleh. Tapi al-lubsu sudah tidak boleh, karena junub sudah tidak boleh, ya, hadas mutawasid tidak boleh, apalagi hadas akbar. Dia in khafat talwithahu sebagai kait, ya. Kalau seandainya aman sekiranya kita lewat di masjid itu tidak mengotori masjid, maka masih diperbolehkan untuk lewat saja, tidak untuk kemudian berdiam diri lama di masjid. Dan yang terakhir yang tidak diperbolehkan menurut kitab Safinatun Najah kayak Ibnu Somer Al-Hadrami adalah al-istimta', ya, bersenang-senang. Ya, maksudnya apa bersenang-senang? Entah itu dengan cara mubasyarah, saling bersentuhan laki-laki dan perempuan, tapi di bagian mana? Bima baina surrati wa rukbati, pada bagian di antara pusar dan lutut. Ya, jadi melakukan mungkin tidak sampai watok, ya, atau kalau watok jelas tidak boleh. Tidak sampai watok pun ya bersenang-senang atau mengambil kenikmatan di bagian tersebut saja sudah tidak diperbolehkan. Artinya mungkin ada sentuhan-sentuhan mubasyarah, itu kan ada sentuhan dari laki-laki kepada istrinya, ya, menyentuh pahanya misalkan seperti itu. Nah, itu kan bagian antara pusat dan lutut gitu kan, itu tidak diperbolehkan. Begitupun perempuan yang dalam keadaan haid juga tidak boleh melakukan hal yang sama di bagian yang sama antara pusat dan lutut di arah laki-lakinya, gitu, suaminya. Jadi laki-lakinya tidak boleh bermain-main mengambil kesenangan di antara pusar dan lutut istrinya, istrinya juga tidak boleh melakukan hal yang sama bagi kepada laki-lakinya. Artinya dengan batasan baina surah wal rukbah, kalau misalkan dengan tangan misalkan seperti itu, dengan kaki atau bagian lain yang mungkin bukan bagian ini, maka itu diperbolehkan karena ini adalah kaitnya seperti itu. Nah, ketika terpenuhi kait ini, baru dia kena tidak boleh atau haram melakukan hal tersebut seperti itu. Ya, ada sebenarnya satu lagi yang tidak disebutkan di sini, yang tidak boleh juga dilakukan oleh seseorang yang berhadas besar. Dalam hal ini seorang wanita haid ataupun nifas, yaitu toharah, bersuci. Ini seperti kita singgung dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya seseorang dalam keadaan haid dia tidak boleh toharah, ya, tidak boleh mandi wajib, tidak boleh wudhu. Kalau dia sengaja melakukan itu, maka dia berdosa karena dia bermain-main dalam agama. Ya. Ini agama sudah ada aturannya, dia tidak boleh kemudian melakukan hal tersebut. Ya. Jadi wanita haid maupun wanita nifas sampai benar-benar putus darahnya baru dia boleh toharoh. Kalau dia mau mandi biasa, mandi bukan ibadah, ya, mandi adah, ya silakan saja. Kalau mau bersih-bersih silakan saja. Tapi dengan niat wudhu atau niat mandi, ya sebagaimana aturan syariat itu tidak diperbolehkan sampai dia benar-benar sudah putus darah haid maupun darah nifasnya seperti itu, ya. Ini jadi 4 hal terakhir plus 1 yang kita tambahkan di sini, itu haram tambahan bagi wanita yang dalam keadaan berhadas besar atau dalam hal ini dalam keadaan haid dan nifas seperti itu. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas kecil maupun orang yang berhadas mutawasid maupun orang yang berhadas besar, ya, dengan perincian-perincian yang tadi kita sempat jelaskan dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat. Kita akhiri naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.